Pemilih kepala daerah serentak yang telah dilakukan tentunya pada hari Rabu 27 November kemarin memang masih dalam proses penghitungan. Namun Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan Ridho mengklaim telah menemukan praktek politik uang berupa pembagian uang dan paket sembako. Nah, berikut adalah pernyataan Riza Patria. Memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian dan yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emis Naisel Sabila dengan NIM 273 dari kelas 2024G. Nah, di sini saya akan mereview tentang video sebelah, yaitu tentang Riza Patria yang menyampaikan tuduhan tentang adanya praktik politik uang dan pembagian sembako yang bertujuan mempengaruhi pilihan pemilih dalam pilkada. Yang saya dapat dari video ini, Riza menyebutkan adanya politik uang, pembagian uang kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi preferensi pemilih. Yang kedua yaitu pembagian sembako, penyebaran bantuan material yang berpotensi dianggap sebagai upaya mempengaruhi hasil pemilu. Namun dalam pernyataannya, Riza tidak mengungkapkan adanya bukti konkret. Tidak disebutkan apakah telah ada laporan resmi atau data yang mendukung tuduhan tersebut. Nah, dampak terhadap proses pilkada tuduhan ini jika terbukti benar memiliki konsekuensi yang sangat besar, yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa pilkada telah dicurangi, akan menimbulkan protes sosial. Yang kedua yaitu kredibilitas lembaga penyelenggaraan akan rusak, atau KPU dan Bawaslu akan menjadi sorotan atas efektivitas mereka dalam pencegahan dan menangani pelanggaran seperti ini. Nah, menurut saya tindakan ini memerlukan tindak lanjut seperti penyelidikan oleh Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang berwenang. Bawaslu harus segera memproses laporan ini, mengusut kebenarannya. Yang kedua yaitu bukti kuat. Tim Riza Patria perlu menyerahkan bukti-bukti seperti rekaman video, dokumen, atau kesaksian yang mendukung klaim mereka. Yang ketiga yaitu proses hukum. Jika terbukti pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jerah dan menjaga keadilan. Nah, kritik terhadap konferensi pers meski pernyataan ini menyoroti isu penting, ada beberapa kritik yang dapat saya ajukan. Yang pertama yaitu kurangnya bukti dalam pernyataan awal. Konferensi pers ini tidak menyertakan data atau bukti konkret sehingga rentan dianggap sebagai upaya propaganda politik. Yang kedua yaitu timing. Pernyataan ini disampaikan ketika perhitungan suara masih berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa tuduhan ini adalah strategi untuk mempengaruhi opini publik terhadap hasil pilkada. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya solusi. Selain menyampaikan tuduhan, konferensi pers ini tidak menawarkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang disebutkan. Nah, langkah yang perlu diambil menurut saya yaitu yang pertama, dukungan bukti konkret. Tuduhan seperti ini harus didukung data faktual agar tidak sekedar menjadi opini atau strategi politik. Yang kedua yaitu proses hukum yang cepat dan tegas. Bawaslu harus segera bertindak untuk menyelidiki dan memberikan keputusan yang adil. Yang ketiga yaitu pendidikan publik. Masyarakat perlu lebih disadarkan tentang bahayanya politik uang dan pentingnya menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, tuduhan ini bukan hanya menjadi perhatian tim sukses, tetapi juga semua pihak yang peduli pada masa depan demokrasi di Indonesia. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.